Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau sore hari ini kita boleh berada di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan, saya memberikan waktu untuk kita bersatu dulu. Kita berdoa apapun yang menjadi masalahmu saat ini. Yakin dan percayalah Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita semua. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh pada sore hari ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dengan iman percaya kami, Tuhan, kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi masalah kami pada sore hari ini, apapun yang menjadi sakit penyakit yang sedang kami derita saat ini, Tuhan, apapun yang menjadi kesedihan kami, pergumulan kami pada sore hari ini, dengan iman percaya kami, Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau telah menyelesaikannya bagi kami, Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan, kami mengalami hal yang luar biasa, Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang, Tuhan, tapi kami mengalami perjumpaan dengan-Mu, Tuhan. Dengan sukacita, Tuhan, kami memperoleh kemenangan itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami serahkan, Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan, ibadah ini menjadi rutinitas yang biasa-biasa, Tuhan. Tapi kami mau ibadah kami sore hari ini, Tuhan Yesus, kami mengalami hal yang luar biasa, Tuhan. Kami mengalami hadirat-Mu, Tuhan. Kami mengalami berkat yang berlimpah, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji pusaka nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Yeah.
Katakan Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali-Mu Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh teguh di sepanjang hidup kami, di sepanjang hidupku bersamanya. Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Angkat punya dari hatimu yang paling dalam. Berjanji tak sekali-Mu Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Engkau setia Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
Saya rindu sekali untuk kita memberikan jabat tangan ya pada saudara seiman kita sebanyak mungkin. Haleluya. Berikan senyuman termanis kita. Haleluya. Karena hari ini adalah hari Tuhan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ketika benih firman itu ditaburkan pada sore hari ini, kita boleh menerimanya dengan baik. Kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tidak pernah meragukan kesetiaan-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dan syukur hanya bagi Tuhan. Kalau pada siang ini kami boleh berhimpun tempat ini karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Firman yang memerdekakan kami, firman yang menyembuhkan kami, bahkan firman yang menyelamatkan kami. Mari Tuhan tambahkan firman-Mu atas kami. Masih banyak yang belum kami ketahui, bahkan kami tidak tahu apa yang terjadi nanti. Bagi Tuhan, tambahkan firman-Mu. Dan pakai hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak ada apa-apanya, pakai bibir lidah hamba-Mu untuk mengisi hati-Mu. Kiranya berikan hamba-Mu hikmat-Mu untuk setiap pengetahuan yang baru bagi kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Kau buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan shalom. Selamat Tuhan. Di dalam undangan mungkin ada di flyer atau di gereja, saya menyampaikan tema menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Tapi subtemanya adalah gereja sebagai manifestasi kerajaan Allah, atau gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Gereja itu siapa kita ini? Gereja sebagai manifestasi kehadiran kerajaan Allah. Mungkin ini sangat sulit dicerna. Nanti saya minta kepada Tuhan supaya kita tambah pengetahuan apa itu kerajaan Allah. Mengapa kita harus mengalami, terlebih kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 9 dan 10. Ya. Matius 6 ayat 9 dan 10. Baca demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, sama-sama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus dan harus terjadi. Saya kembali, ini doa yang harus terjadi. Padahal ini doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Sehingga banyak sekali di antara kita mungkin tidak mengerti apa sih kerajaan Allah itu. Kenapa sih harus kita hidup dalam kerajaan Allah itu? Mengapa kita harus doakan tentang kerajaan Allah itu? Berarti ini Tuhan sangat serius. Kerajaan Allah harus tinggal di hidup kita. Yang jadi persoalan adalah banyak yang berpendapat bahwa kerajaan itu nanti, ya. Kerajaan Allah itu nanti kalau kita mati. Ya. Karena apa? Ada satu ayat, coba kita perhatikan ya. Ini kadang-kadang membingungkan. Ya. Coba Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24. Siapa Yesus? Aku diutus hanya kepada Matius 21. Matius 21 ayat 31 dulu. Matius 21 ayat 31. Matius 21 ayat 31.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sundal akan dari kamu masuk dalam kerajaan. Ini dari ayat ini juga membingungkan. Jadi kerajaan Allah kita masuk nanti. Demikian juga tadi saya sampaikan Matius 5:24. Jadi nanti masuk pendapatnya demikian. Ini berbeda dengan doa Bapa kami. Kalau datanglah kerajaanmu kita menunggu. Kalau ayat ini kita menuju suatu tempat. Jadi membingungkan. Jika sampai karena membingungkan, banyak orang tidak ngerti, dia diam. Pada sore ini kita coba belajar. Ya. Jadi ada pengertian yang berbeda tentang kita datang atau kita nunggu. Coba kita perhatikan Matius 15:43. Markus 15:43. Markus 15:43. Karena itu Yusuf seorang anggota majelis besar yang terbuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Ini ada kata menanti-nantikan kerajaan. Jadi bukan orang ini ke sana, tapi menanti. Ayat berikutnya coba kita perhatikan. Markus 1:15. Markus 1:15. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Berarti tinggal nunggu. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Demikian juga kita perhatikan Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Ternyata kerajaan Allah sudah datang dan akan datang dan kita alami. Ya. Coba Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan akan datang? Yesus jawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lain. Jadi kerajaan Allah akan datang. Betul. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau di sana. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu, di antara kita. Ada di antara kita. Kita mulai terbuka. Kerajaan Allah ada di antara kita. Demikian juga ternyata Matius 12:28 ini jelas sekali. Ya, Matius 12:28 nanti kita korekan dari sini. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya apa sama-sama? Kerajaan Allah sudah datang. Sudah datang. Dampak dari kebingungan ini banyak orang tidak peduli. Padahal ini doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaan. Itu banyak orang tidak mengalami. Sudah terima Yesus dari Kristen bertahun-tahun, rajin di gereja, tidak ngerti apa itu kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dampaknya apa? Tidak ada pertumbuhan. Sehingga kadang-kadang datanglah kerajaan itu sekedar doa-doa yang seperti lafal. Terus tidak ada artinya. Jadi ada perbedaannya antara masuk ke sana atau nunggu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan menunggu, menerima. Kita nanti cara apa itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah bukan suatu tempat seperti surga. Surga bukan. Ya. Kalau surga itu nggak tahu di mana, ya, atau di mana. Seorang astronot ketika itu bulan, di bumi, itu bulan, bisa sampai mendarat di bumi, ngomong dengan wartawan-wartawan, nggak ketemu surga itu, nggak ketemu neraka, nggak ada surga neraka. Kemudian ketemu pendeta, ya kamu di kapsul sih nggak lihat, ya sih kamu pakai apa, oksigen, ya nggak lihat. Coba takut oksigen udah keluar, pasti di neraka. Jadi nggak kelihatan di mana. Tapi kalau kerajaan Allah itu bukan tempat. Ikut ya satu. Ternyata kerajaan Allah sudah kita sambut. Kita sambut kerajaan Allah. Coba Markus 10 ayat 15. Kita sambut kerajaan Allah.
Aku berkata sesungguhnya bangsa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini yang tidak masuk ke dalamnya. Menyambut, bersambut. Kenapa saya tekankan ini? Saya ini dulu waktu pelayanan sering musnah setan, memukul orang sakti dan sebagainya. Terbentur oleh seseorang yang dikuasai roh jahat. Ketika diusir, nggak mau kuat. Bahkan dia mengajak saya untuk doa Bapa Kami. Setan mengajak doa Bapa Kami. Sampai masuk kamar mandi, kita semuanya pakai baju setengah itu untuk doa Bapa Kami ribuan kali. Bapa Kami di surga, diberkati namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu. Jadi setan ledek gitu. Kamu nggak ngerti apa arti itu. Jadi ternyata doa Bapa diajarkan Tuhan itu bukan sekedar lafal, tapi harus kita lakukan dan kita alami. Kata amin. Harus kita lakukan dan alami. Ayo naik kelas. Ya, ayo kita naik kelas. Jangan sekedar kita ibadah tidak mengerti. Ikut ya seluruh. Jadi apa arti kerajaan Allah? Arti kerajaan Allah adalah yang pertama, Allah berkuasa mutlak atas hidup kita. Terima Yesus, Allah berkuasa mutlak atas hidup kita. Dia berdaulat mutlak atas kita dan kita harus mengerti kehendaknya. Itu artinya kerajaan Allah. Allah berkuasa mutlak atas hidup kita, maka kita harus mengerti kehendaknya. Itu kerajaan Allah. Sangat sulit ya, karena apa? Memang selama ini kita ditulis ya. Saya kembali ya. Allah berkuasa mutlak atas kita dan harus mengerti kehendaknya. Nanti kita uraikan lebih dalam lagi. Kerajaan Allah adalah kalau Tuhan Yesus sudah mengusir setan, maka kalian datang. Kita ulang coba. Matius 12:28 lagi. Ya. Tuhan Yesus usir setan dalam hidup kita, pasal 8, dan kemudian kerajaan Allah masuk. Ketika engkau mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka seluruh kerajaan Allah sudah datang. Sudah dirasakan datang. Berikutnya, saudara, ada ketentuan apa sih kerajaan Allah itu apa? Roma 14:17. Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, ya. Bukan masalah kesembuhan ilahi, bukan. Bukan masalah cari duit, bukan. Ya. Supaya tenang, dan bukan itu. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Hidup dalam Alkitab ini kebenaran. Menuruti semua perintah Allah itu kebenaran. Jadi kerajaan itu kebenaran. Semua kebenaran firman Tuhan ini. Yang perlu damai sejahtera. Damai yang bukan dari dunia ini. Kalau damai ini di dunia ini dapat duit damai. Kita datang pulang dari mana-mana, istri cemberut damai. Bukan itu. Bukan itu. Damai dari Allah yang istri cemberut, suami cemberut, apapun kita damai. Karena ada pemerintahan Allah dari hidup kita. Amin. Ada pemerintahan Allah. Saya mengalami tahun-tahun penderitaan seperti ini. Ya. Istri saya 12 tahun stroke, orang sudah sakit, semua sakit, nggak ada jalan keluar. Ternyata saya sendiri ajar Tuhan kami damai. Tidak tergantung situasi. Saya amini Allah sedang memerintah saya. Saya disertai Tuhan, tenang. Ternyata setelah saya tenang, damai sejahtera ini berkaki. Tapi kalau kita khawatir, tidak ada berkat. Belajar tenang. Karena aku hidup dalam pemerintahan Allah. Allah memerintah aku. Aku dipelihara Allah. Aku sudah bersama Allah. Tenang luar biasa. Orang dilekin, orang memfitnah, saya tidak pernah bawa arus. Sudah berjasa, sudah menolong orang difitnah, saya berdamai. Kenapa? Kerajaan Allah bukan makan dan minum. Kerajaan Allah damai sejahtera. Amin. Berdamai. Ya, Pak Sogong mau tenang-tenang saja, tidak ada biar. Karena ada pemerintahan Allah. Ada sukacita yang dikerjakan Roh Kudus. Ya, jadi pasal 4, Rasul Paulus ada di penjara, tetap sukacita karena yakin di dalam penjara itu ada rencana Tuhan.
Filipi 4 ayat ke-7. Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiranmu dalam Kristus. Rasul Paulus bisa ngomong ini di penjara loh. Di penjara. Dia yakin, aku masuk penjara, pasti ada rencana Allah. Aku sakit, pasti ada rencana Allah. Istriku sakit, pasti ada rencana Allah. Kalau saya sekarang agak puluhan beberapa bulan gemuk. Kalau sekarang ini ada makan dari ya karena macam-macam. Tetap damai. Jadi mengapa banyak orang khawatir karena tidak percaya dalam pemerintahan Allah. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Ini dalam penjara loh. Dalam penjara, bukan kesalahan Paulus. Ditangkap masuk penjara, bersukacitalah. Ada nggak kita seperti ini? Ada. Tapi kalau yakin dalam pemerintahan Allah, ada sukacita. Karena amin. Ini sudah kita ngomong. Ya. Saya ngalami. Paulus ngalami. Jadi situasi apapun yang terjadi, tetap sukacita. Ya. Lanjutkan saudaraku. Sekarang kembali ke doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus yang Matius 6 ayat 9 dan 10. Ayat 10-nya. Ayat 10-nya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini juga menyangkut apa arti kerajaan Allah. So, ini dari kita atau parallelisme Hebrew atau Ibrani, puisi Ibrani biasanya yang kedua menjelaskan yang pertama. Ya, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu saja ya. Jadi datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau dalam puisi Ibrani, yang kedua menerangkan yang pertama. Jadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, berarti kita sudah masuk kerajaan Allah. Saya ulang kembali. Jadi kalau kita sudah masuk melakukan kehendak Allah, ya, masuk kehendak Allah, kita sudah masuk kerajaan Allah. Misalnya, suami baik dengan istrinya, adil, karena firman Allah, berarti apa? Sudah masuk kerajaan Allah. Tak bohongi lagi, masuk kerajaan Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, sudah masuk kerajaan Allah. Demikian saudaraku, mengapa kita ini dalam gereja Tuhan ini, sama sekarang ini, harusnya gereja harus mencerminkan kerajaan Allah. Kenapa? Anggota-anggotanya orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kalau kita perhatikan lagi, Efesus 2, ayat 1 dan 2. Efesus 2 ayat 1. Kamu kalau sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita semua, termasuk saya, termasuk Paulus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu tarik penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi dulu kita mengikuti siapapun mengikuti kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan. 2, 3. Rasul Paulus pun mengakui waktu dia masih ahli Taurat, dia mengakui sebenarnya dahulu kami semua, termasuk Paulus, juga tergantung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, kehendak daging, pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka. Jadi pada mulanya kita ini ada di dalam kerajaan kegelapan. Kemudian setelah bertobat, terima Yesus, kita dipindahkan ke kerajaan Allah. Sehingga mengapa gereja ini harusnya kumpulan orang-orang yang sudah pindah ke kerajaan Allah. Coba Kolose 1 ayat 13.
Kolose 1 ayat 13. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan sama-sama dan apa? Memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah. Hanya Yesus lepaskan kita. Jadi orang percaya ini adalah orang yang tidak dari kegelapan ke kerajaan saya. Tidak. Sehingga gereja adalah kumpulan orang-orang yang berbeda. Seharusnya mencerminkan kehendak Allah. Jadi ini disampaikan karena apa? Gereja kalau isinya hanya separuh orang-orang yang tidak berdasarkan Allah, hanya masalah. Sehingga tugas gembala, tugas komsel, ya, jangan sampai jemaat ini tidak ada yang tidak ada kekembangan, tidak ada yang tidak pindah kerajaan Allah. Jadi semua orang percaya harus sudah pindah kerajaan Allah, artinya tunduk pada otoritas Allah. Lanjutkan. Jadi saya ulang kembali, jadi gereja harusnya menjadi kumpulan orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah pindah kerajaan Allah. Saya mengatakan, oh saya Kristen, belum tentu kalau belum pindah. Bisa saja kita mau Kristen, tapi belum pindah. Saya aktif kok Pak, belum tentu kalau nggak pindah. Kalau kita masih ada kuasa kegelapan di atas kita, lepaskan pindah. Itu contoh. Ada seorang atau seorang Bali tentang pernah saya melayani di kota Ambon. Waktu main di sana, setelah selesai ibadah, saya ingat di rumah gembalanya. Saya masuk ke dalam rumahnya, ternyata banyak tuh minuman kucing, banyak sekali. Awal sekali. Pikir kok masih tiga-tiganya ya. Mabuk-mabuk. Yang kedua, saudara, ternyata dia juga punya kuasa kegelapan juga. Katanya dia sedang membangun gereja di atas gunung. Saya tanya, kenapa kau pindahin alat-alatnya ke gunung itu? Enggak khawatir. Di sini ada majelis yang pinter. Caranya gimana? Pertama saja itu alat pindah sendiri. Jadi setan ternyata bisa bangun gereja. Setan bisa bangun gereja. Demikian juga nanti jalur itu kuasa Tuhan. Ternyata majelisnya pinter. Pakai taburan-taburan itu kendaraan umum berhenti. Terus selesai jalan lagi atau dihapus putih. Selesai jalan lagi. Ternyata iblis pun bisa membantu pelayanan. Jadi kita harus bersih dari kuasa kegelapan, ya, pindah ke kerajaan surga dan mengerti kehendak Allah. Jadi gereja merupakan manifestasi kehadiran kerajaan Allah, yaitu kumpulan orang-orang yang sudah pindah dari kegelapan menuju kerajaan Allah. Ikut ya saudara. Gereja ini merupakan apa? Orang-orang yang melayani dengan kuasa Allah, bukan karena pintarnya kita. Ini akan saya uraikan berikutnya aja ya. Yang berikutnya adalah coba kita baca kembali Efesus 10. Efesus 10. Itu ternyata kita ini sedang dikerjakan oleh Tuhan untuk berbuat kebaikan. Kebaikan terus rencana Allah. Ya. Tapi saudaraku, ternyata tadi kita ngomong dengan Pak Manu di depan, kenapa ya kita ada gereja yang kekal ya? Biasanya sudah ketemu tiba-tiba suruh berubah orang atau dengan yang lain-lain. Apa ya? Kok enggak manifestasi kerajaan Allah? Kenapa saudaraku? Kita ini masih bermasalah dengan kuasa kegelapan. Kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dan 8. 1
1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. 8 ya 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, melawan si iblis berjalan delik sama seperti singa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis ini masih berusaha untuk menjatuhkan kita, supaya kita tidak tunduk pada kehendak Allah dan rencana Allah. Caranya apa? Kadang-kadang gembala ini bingung, dikorbanin keras, tak mau. Padahal Tuhan ingin kita ini mengerti sampai tingkat mengerti kehendak Allah. Seminggu ini kan sudah kerja keras, korbannya yang ringan-ringan saja. Padahal Tuhan untuk kita bertumbuh dalam pengertian, bertumbuh. Coba baca di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani. Sebab kalaupun kamu ditunjuk sesuatu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi ajar asas pokok dan kenyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memiliki ajar tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi Tuhan ingin kita dewasa. Kasihan gembala kadang-kadang ajar yang keras, gak mau mengajar dalam Alkitab, gak mau. Padahal Tuhan, kita tuh ingin nuntun supaya dewasa, supaya ingat mengerti kehendak. Repot gak sih? Demikian juga kadang-kadang yang kesalahan gembala juga kadang-kadang. Supaya menyenangkan jemaat, kompromi apa maunya jemaat. Supaya yang enak-enak saja lah, yang lucu-lucu. Biasanya yang lucu-lucu yang datang. Yang enak-enak, itu benar. Kadang-kadang kesalahan juga terjadi para pemimpin. Supaya jemaatnya jangan kabur, dikasih yang lucu-lucu, yang enak-enak. Demikian juga kadang-kadang dalam pelayanan pun bukan penginjilan. Kenapa? Mungkin di antara kita ini ada yang belum dewasa rohani. Dibiarkan, ya, terserah. Justru seharusnya kita itu bertanggung jawab atas jemaat. Kan di dalam kitab Kisah Rasul 2, Tuhan menambahkan jiwa yang bertobat. Ini harus dididik supaya dewasa. Tugas komsel juga melihat mana-mana yang belum dewasa. Bahwa perjuangan dewasa ada luar biasa ini. Semua mengerti kehendak Allah. Yang berikutnya saudara, kadang-kadang kita mohon juga. Kadar karakter pertumbuhan masing-masing berbeda. Dampaknya ada perpecahan. Ada berkatakan apa? Dan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35 juga. Yohanes 13 35. Yohanes 13 35. 34 aja, 34. Aku berikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah. 35. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kamu saling mengasihi. Perintah. Tapi perintah ini kadang-kadang tidak dilaksanakan. Jadi kesatuan ini sulit. Jadi kembali dulu mengasihi mereka, mengasihi, demikian juga sudah mengasihi. Kasih aku tidak menyimpan kesalahan orang lain, sabar dengan yang lain. Ya. Dan banyak ayat yang kita baca Matius 12 ya. Sisi kasih itu apa? Menyimpan kesalahan orang lain. Yang berikutnya ada pelayanan-pelayanan yang akhirnya apa? Hanya fokus kepada bangunan. Suara. Pokoknya harus mewah supaya banyak yang datang. Padahal pelayanan yang baik berupa satu ibadah adalah mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang mungkin juga perlu bantuan. Itu ibadah sejati. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 27 ibadah yang sejati. Dan itu ciri kerajaan Allah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapak kita yang mau mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam perusahaan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak tercemar oleh dunia. Dan kunjungi mereka. Dulu zaman saya masih persekutuan doa di Cinere, hampir setiap minggu sekali mengunjungi penjara, mengunjungi yatim piatu.
Karena ini ibadah. Khususnya di dalam gereja ada kekurangan, perhatikan. Ada masalah, perhatikan. Ini ibadah. Jadi ini cincin kerajaan Allah. Perhatikan mereka. Bahkan kalau kita baca ayat 26-nya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekal lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, maka sia-sia ibadah. Jangan sampai sia-sia ibadah dalam kerajaan Allah ini. Jaga lidah. Cara mengucapkan, cara bergurau. Dulu saudara, saya ini kalau nggak bertobat, temannya stimulan. Saya temannya Bogor, temannya sahabat. Kalau temannya dalam arti, saya mendagel, lucu. Ngomong, cetok, oh udah apa? Ketawa, oh seneng banget. Saya masih ingat perjalanan dari Pontianak sampai Singkawang. Dalam perjalanan yang dominan saya, lucu dagel. Padahal ibadah sia-sia, ngomongnya di umum kosong. Coba pertahankan mulut kita, jangan ngomong sembarangan. Karena apa? Setiap ucapan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Sekali. Jadi sia-sia tahan mulut kita. Kerajaan Allah bisa menguasai diri. Dan banyak hal-hal yang mengapa manifestasi kerajaan Allah di gereja nggak nampak. Terutama dalam penginjilan, dalam arti melayani seorang dengan yang lain. Dalam arti memperhatikan yang lemah. Ya. Dalam arti ibadah yang sejati. Inilah atau perbuatan iblis yang kadang-kadang menggoda kita sehingga gereja ini yang ya itu saja. Soal penginjilan, saudara. Jauh dulu, perhatikan mana yang belum bertumbuh. Itu tugas komsel. Jadi saya fokuskan komsel tugasnya mereka yang belum bertumbuh. Kalau sudah ya boleh keluar. Saya bukan lagi pamer. Saya ini seluruh Indonesia para saya datangi penginjilan, kecuali Aceh, Riau, dan Nusa Tenggara Barat. Semua sudah. Setiap bulan sekali acaranya persekutuan dewa dan keluar. Biayanya dari mana? Saya nggak ngerti. Tapi akhirnya ada saja berkat. Gak pernah kekurangan. Contoh, suatu kali kami melayani di Kalimantan Barat, di Minyapu, di daerah dalam lagi, ini adalah ada pulau besar namanya Lubu. Rombongan 14 orang. Karena nggak punya uang, kami naik kapal langit, kapal biasa yang dari Tanjung Priok sampai Pontianak. Memang menderita selama di kapal, menderita sekali. Sampai Pontianak, kami melayani kemana ke Pekalongan dan sebagainya. Terjadi rapatan alam luar biasa, banyak pertobatan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mujizat terjadi, ada yang katanya buta sembuh. Akhir kali sampai di kota Pontianak. Di situ pelayanan di Full Gospel Businessman Fellowship International. Saya khotbah. Setelah khotbah, mereka melayani kita dengan makanan. Tiba-tiba Pak masih Pak Bambang namanya kata Full Gospel, Pak kapan pulang? Maunya ada pelayanan di Koja. Waduh besok pulang. Besok jam 10 malam pulang. Apa 10 malam? Kapal langit. Jangan kapal langit malam-malam bahaya. Karena saya bawa gitu. Jangan gimana nih? Duit nggak ada, itu udah tiket pulang pergi lagi. Baginya kamu pada datang, tiket kapal langit diambil, saya dipesankan pakai Garuda. Jadi 14 orang itu Garuda dan disangoni satu persatu. Kalau kita lakukan kehendak Allah, pasti diberkati. Pasti diberkati. Saya merasa selama ini saya nggak ada kekurangan, ada saja. Kalau selama kita melakukan kehendak Allah, jalan-jalan Allah, pasti diberkati. Jadi menyangkut gereja ini, gereja lokal ini merupakan manifestasi kerajaan Allah dan kita pelayanan. Dalamnya ada penyampaian upaya murni. Jangan sampai kita takut. Jangan berat-berat banyak yang ringan-ringan nggak bisa.
Toba yang asli apa adanya. Karena apa? Kita dituntut untuk pertumbuhan kok. Cuma kalau nggak bertumbuh habis. Katakan apa? Kita diberi kasih karunia dan pertumbuhan pengenalan akan Allah. Itu tuntutan Tuhan. Lalu kita udah panjang lebar tentang itu. Sekarang kita masuk apa yang harus kita lakukan supaya gereja ini, gereja lokal ini merupakan manifestasi kerajaan Allah. Semuanya, kita lihat semuanya. Semuanya jangan sampai mayoritas belum percaya atau percaya setengah-setengah atau belum bertobat. Repot. Komsel harus kerja berat. Kalau tidak, kembali tahun kemarin bertumbuh. Datangi komsel diajak untuk bertumbuh. Ya harus. Kalau enggak, ya. Kalau kita meladenin orang yang bertumbuh sangat repot. Saya pengalaman di gereja saya sendiri. Melayani orang yang belum bertumbuh pasti konflik. Pasti konflik. Tapi kalau semua bertumbuh, dia berjalan bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, selain bertobat, pertama bertobat terima Yesus, juga ada pertobat yang terus-menerus. Lukas 9:23. Sangkal dirimu pikul salib setiap hari. Kenapa, saudaraku? Pembebasan dosa itu setiap hari. Saya setiap hari pembebasan dosa. Kenapa? Dalam kerajaan Allah itu harus kudus tak bercacat. Dari sini dosa. Jadi ada pembebasan. Jadi ada pembebasan. Satu kali. Yang kedua adalah yang terus menerus. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita ini merasakan bahwa gereja ini adalah manifestasi kerajaan Allah. Yang ketiga, harus punya karakter kerajaan Allah. Apa itu karakter kerajaan Allah? Apa itu? Yang kita baca Matius 4 ayat 23-24. Ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga kepada orang-orang banyak itu, ya, sangat sulit. Karena apa? Orang-orang Yahudi waktu itu dari Taurat. Ini Taurat, gigi ganti gigi, balas membalas, habisi musuhmu, itu Taurat. Tapi begitu Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah sangat berbeda. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan menceritakan Injil kerajaan Allah serta menyiapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu berubah. Maka tersirat berita tentang dia di seluruh Syria dan dibuat kepadanya semua orang buruk keadaannya yang menjadinya berbagai penyakit dan sengsara dan kerasukan sakit, ayat dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 5 ayat 1. Matius 5 ayat 1. Ketika sudah orang banyak itu naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah muridnya datanglah murid kepadanya. Kemudian kemarin ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka. Jadi ternyata karakter kerajaan Allah berbeda dengan agama, sangat berbeda. Kalau orang gigi ganti gigi, pukul mus gak pukul. Mati-mati sering mati seperti orang Israel sekarang ini. Tapi kekristenan, kerajaan surga, kerajaan Allah berbeda. Sangat berbeda. Jadi saudara harus belajar Matius 5, 6, dan 7. Itu karakter kerajaan surga. Matius 5, 6, dan 7. Banyak, Bapak. Banyak. Kita ambil contohnya aja. Contohnya. Jadi kerajaan surga. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang dalam kerajaan Allah itu Tuhan gitu. Ini Tuhan coba ayat 3. Berbaiklah orang miskin di hadapan Allah karena mereka layak memiliki kerajaan. Rindu Tuhan, rindu Tuhan. I need you Lord. Butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Orang ini memiliki kerajaan Allah. Saya tidak mau semuanya. Coba kita baca ayat yang ke-6.
Berbaiklah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka dikuasai. Jadi ciri orang yang perjalanan lapar firman Tuhan. Lapar, kepengen baca, kepengen ngerti. Jadi kalau di sini nggak pernah baca Alkitab, ya udah ketelapan. Baca. Kalau kitab saya ini suka sobek-sobek. Ini kitab yang ke-6. Yang lain adalah hancur-hancuran. Kenapa itu? Dia apa? Coret-coret. Saya tanya, pas lu apa? Rindu dan haus akan dipuaskan Tuhan. Tapi dia haus, itu ya nggak dipuaskan. Ini ciri-ciri orang kerajaan Allah itu rindu dan haus akan kebenaran. Berikutnya ayat 9. Berbaiklah orang yang bawa damai, kalau mereka akan disebut anak Allah. Bawa damai, kita ada aja damai. Ini ciri-ciri orang kerajaan Allah. Jangan ribut, berantem, bukan kerajaan Allah itu. Ada amin. Berantem, terus. Tanya deh, ada musuh saya nggak? Ada. Karena ciri kerajaan Allah berdamai. Di rumah saya sering ke rumah ada batu sayang. Aduh, kalau diajak ngomong, karena memang betul itu satu-satunya peninggalan istri. Jujur nggak boleh. Udah di rumah, bangunnya siang. Dari saat itu masaknya 23 and 1. Hari ini sop, sambal ikan. Biasanya apa? Kalau malu kadang-kadang lupa ngisi. Ya belajar damai. Itu zamannya masih di gereja. Orang tua pada perang. Ciri anak Allah adalah pendamai. Katakan oleh. Ciri orang kerajaan pendamai. Itu aku damai aja lah. Kalau saya boleh nulis dalam buku riwayat saya, mungkin yang mencelakakan saya, yang menjelekin saya, yang pokoknya banyak. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Orang yang dalam kerajaan Allah adalah tangan Allah. Kepleset kulit pisang pun Allah tahu. Tidak ada orang pun tahu, pasti ada perlindungannya. Ini kerajaan Allah. Kalau kita bahas 10 ya. Berbaiklah orang yang dianiaya oleh sebuah kebenaran. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Kerajaan Allah. Dianiaya, aku punya kerajaan surga. Ini karakter orang dalam kerajaan surga. Dan banyak hal-hal yang lain. Ya. Misalnya contoh, dalam ayat 35. 35. Maaf, apa? Sebelumnya yang tentang maaf, yang di sini adalah ampuni musuhmu, berkati mereka. Ada nggak? Saya lupa ayat ini. Ya, ampuni musuh, berkati mereka. Kalau musuh lapar, beri makan. Berapa kali yang memusuhi saya itu menjeleki saya kasih makan. Karena saya ingin tinggal kerajaan Allah. Kamu tahu persis itu. Saya ditipu berapa kali, 2 kali. Mereka udah gemes, apa sih? Kenapa ini ciri kerajaan Allah? Berkati mereka. Kalau orang yang minta baju, kasih jubah. Ada seorang yang mungkin pernah kesini. Istrinya sakit, operasi sekarang. Setiap hari minta duit. Gunanya apa? Sementara ada orang, Pak jangan kasih lagi. Udah, minta baju, kasih jubah. Kasih banyak. Kenapa? Itu milik Tuhan, kalau saya milik Tuhan. Orang yang dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang ikuti apa dalam kitab Khotbah. Lagi kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat 13.
Matius 5:13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dihasilkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan minyaknya. Jadi dimanapun kita harus mempengaruhi orang, jangan kita dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya habis khotbah gitu, ketemu orang yang gosip, jangan ikut gosip. Ada tuh, gereja juga ada orang ikut gosip, jangan. Jangan ikut gosip. Yakin orang. Ayat yang ke-16. Demikian lain terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Orang yang dalam kerajaan Allah ini terang di perbuatan baik kita. Ya, tidak ikut yang jelek, tetap berbuat baik, dan orang melihat. Dan saya merasakan, saudara, yang dulu jauh, yang dulu jeleknya sudah datang. Jadi kita jangan sampai terpengaruh oleh situasi. Tadi saya katakan, dulu saya itu tukang gagel, tukang melawak. Saya senang yang dicontoh bagi mereka. Saya diam. Karena setiap perkataan kita bertanggungjawabkan di depan Tuhan. Ada lagi, misalnya tentang hal-hal lain, tentang tadi ampuni musuhmu, berkati mereka. Itu khotbah di bukit. Simpan harta di kerajaan surga. Simpan harta di surga, ya, terus berbuat baik. Kenapa kita simpan harta di surga? Dan banyak hal. Ya, jadi apa yang kita perbuat? Ayo pegang apa yang ditulis dalam pengajaran khotbah di atas bukit. Saya pegang. Kenapa? Pengajaran Taurat berbeda dengan pengajaran kerajaan Allah. Sangat berbeda. Demikian saudara, kalau kita perhatikan di dalam itu juga cari kerajaan Allah dulu. Caranya apa? Berjuang sehabis-habisnya melakukan kehendak Allah. Inilah yang disampaikan saudara. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, bukan kita masuk ke sana, tapi jangan datang. Saat kita bertobat, terima Yesus, ya, yang dulu jadi kegelapan, pindah kerajaan surga. Tapi hati gimana? Pegang. Kalau pada atas bukit. Orang miskin menjadi berkah. Butuh Tuhan. Orang yang berduka cita karena dosa kita akan dihibur oleh Tuhan. Pendamai, penolong, dan sebagainya. Saya tidak mungkin membacakan semuanya tentang khotbah di bukit, tapi kita coba selama. Karena ini pengajaran Tuhan. Kalau kita lakukan, gereja ini bertumbuh, melihat kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Ramah, nurut, damai, dan balas, kesehatan, menginjil, bersaksi, khotbah keberanian, khotbah berani, kompromi dengan kebenaran berani. Kalau masalah apapun tetap sukacita. Ada kerajaan Allah, semua ada dalam tangan Allah. Sedikit cerita tentang masalah ini. Ini juga sering disampaikan. Saya itu sendirian. Saya merawat istri saya 12 tahun. Merawat mertua saya 9 tahun. Merawat bapak saya 4 tahun. Di sini cuma merawat. Jika anak saya nggak mau pulang di Amerika, saya tanya, yang merawat bapak siapa? Gak dijawab. Kalau saya mati siapa? Kalau sakit siapa yang merawat? Saya percaya ada Tuhan yang bisa merawat saya dengan sempurna. Ada saja sakit bisa jalan sendiri, saya sendiri. Tangan Tuhan cukup menolong kita. Karena apa? Kalau kita tinggal dalam kerajaannya, tinggal dalam otoritasnya, tinggal dalam rencana. Ingat, Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita hidup. Pasti bisa tolong kita. Kalau saya bisa, saudara bisa. Amin. Mungkin di sini ada yang terpuruk, sakit, tidak pernah sembuh. Ya tidak.
di balik sakitnya ada kejatuhan. Ada. Mungkin di atas surah ada yang di balik itu pasti ada kejatuhan. Selama kita mau pindah dari kerajaan kegelapan masuk kerajaan Kristus. Kita jauh sebelumnya Allah yang hidup, yang sampai kalau kita tidak sempurna. Yang ini atau seperti ini, saya ingin kita ambil keputusan. Pertama, kalau kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi Kristen. Kristen yang bertobat dan masuk kerajaan. Kita harus jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan Kristen KTP, sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus memiliki karakter kerajaan surga. Yang ketiga, kita mulai melayani orang lain. Mulai melayani orang-orang yang belum bertumbuh. Mulai Injil. Tadi saya katakan, saya kuliah di Indonesia sudah lakukan. Karena sudah tua sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Saya juga lakukan. Bahkan di Facebook saya belum berani Injil. Kalau ini perintah Tuhan. Yang berikutnya adalah doa. Ini yang kita kurang. Doa Bapa kami dan doakan mereka yang belum bertumbuh. Doakan orang tua, doakan anakmu, doakan jemaatmu atau teman-temanmu yang belum bertumbuh. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Itu adalah perintah atau permintaan Tuhan. Dan iblis tahu persis ini. Kalau datang kerajaan kita habis iblis. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak. Bahkan kalau kita makan yang secukupnya, nggak usah rakus kebanyakan-banyak. Berbeda dengan doa Yabes. Ya. Supaya doa kerajaan Allah secukupnya. Ampun kesalahan kami seperti kami benar. Jadi yang pertama adalah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Kristen yang tinggal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kita karakter kerajaan Allah. Mana di kitab Khotbah di Bukit Matius 5 sampai Matius 7 banyak sekali. Yang berikutnya adalah mulai Injil sampaikan kepada orang lain tentang keselamatan. Karena sekarang ini banyak orang yang berbondong-bondong di neraka. Terakhir berdoa. Saya dulu siapa di gereja 6:30 pasti sudah doa. Doa si A, si B, mungkin si lagi sakit, si B mungkin perlu dilayani, didatangi, doa. Doa diperintahkan Tuhan Yesus. Doa yang menurut kehendak Allah pasti dijawab. 1 Yohanes 5:14. Doa yang menurut kehendak Allah pasti dijawab. Masih ada lagi ke 1 Yohanes 5:14. Doa yang menurut kehendak Allah pasti dijawab. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya itu bahwa ia mengabulkan kita jika kita bahwa sama-sama kita kepadanya Allah. Kehendak Allah, Raja Surga. Amin. Raja Surga. Berapa banyak yang kita menangkan karena hasil. Saya kira saja sampaikan satu. Jadi hari ini kita belajar tentang kerajaan surga, otoritas Allah pemerintah. Amin. Otoritas Allah bisa melakukan kehendak. Kira itu saya sampaikan. Saya minta supaya 4 hari ini kita tanamkan. Kita berdiri, kita berdoa. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Bapak Surgawi, Bapak mohon kiranya firman ini direma dalam kehidupan kami. Gereja ini punya tendensi untuk menghadapi kerencanamu. Terpancar kerajaan Allah atas gereja ini. Ulama syamdir dan datanglah kehendakmu jadilah. Datanglah
ada aja kebakaran ini. Entah kenapa ya digerakkan untuk berdoa supaya gereja ini manifestasi kerajaan Allah. Udah mata kalapa sandal, udah makaya sandal. Tuhan, melalui gereja ini Tuhan, kami melihat kerajaan Allah dinyatakan. Kehendak-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Udah malapa sandal, udah malapa. Cepatnya meninggalkan kuasa kegelapan, ingat kerajaan surga. Dan gereja ini mengumpulkan orang-orang tinggal dalam kerajaan surga. Ulama sandala palapa. Gereja ini melakukan kehendak Allah. Ulama kuriasi kita Allah berdoa Tuhan, kiranya mereka sungguh-sungguh menjadi orang percaya, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama. Ulama kita kalau bosan, mereka sungguh-sungguh tampil karakter kerajaan Allah. Khotbah di bukit adalah karakter mereka, mengampuni, mengasihi, rindu akan firman Allah, menjadi terang, menjadi saksi, mulai menginjil. Mereka mulai bersaksi, menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Mereka mulai berdoa supaya jemaat Tuhan tinggal dalam kerajaan Allah. Ulama sandal. Yuk kita angkat tangan, sepakat tangan, sepakat tangan. Hari ini pertama kali saya berbagi supaya semua mengerti kerinduan Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa gereja ini akan penuh kemuliaan Tuhan. Gereja yang Kau pakai Tuhan. Amin. Ulama sandal, jamaah satu persatu, jamaah satu persatu, jamaah. Udah bapak sangat kaya senang terima kasih Tuhan. Bila firman ini diterima untuk setiap kami yang mendengar. Kami berjanji Tuhan untuk rindu dan haus akan firman Tuhan. Berdamai dengan semua orang, mengampuni semua orang, bahkan memberkati mereka yang menganiaya kami. Jadi saksi, jadi terang. Tuhan pasal mau mengaruhi orang lain bukan dipengaruhi. Bahkan dimanapun kami berada, kami selalu berbuat baik. Katakanlah, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berbicara. Roh Kudus, biar Kau bekerja untuk setiap kami. Biar merenungkan apa yang kami dengar, bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kami. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus turun atas kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya berikan waktu untuk jemaat Tuhan untuk mempersiapkan, untuk kita dapat memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini. Bahkan yang belum bisa memberi juga Tuhan memberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Yang hidupkan
seperti biasa di hari Sabtu akan diadakan fellowship youth dan teens. Untuk waktu dan tempatnya nanti akan diinfokan di grup. Mari yang punya teman yang masih usia youth dan teens boleh diajak bersama-sama sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kerajaan datang Tuhan, biar kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan. Mari kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Untuk kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk memberikan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terimalah berkat ini dan menjadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari. Ayo ambil gambarnya, ayo.